Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Terkhusus kepada para kadrun, para mantan dan para kelompok sakit hati, saya minta dengan hormat, tolong tonton video saya ini sampai selesai, biar otaknya nggak kebalik. Selama negara ini berdiri puluhan tahun, tidak pernah ada terjadinya politik saksi dan polarisasi isu suku agama, ras dan antar golongan yang lebih parah daripada masa kini. Mungkin kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi buah yang dipetik saat ini merupakan bibit yang sudah ditanam selama bertahun-tahun semenjak negara ini berdiri. Mereka adalah para pengguna dan pengasong sistem lain yang muncul dari negeri antah berantah, dari negeri kencing ontah, dan yang pasti bukan dari Indonesia. Negara Indonesia yang begitu beragam dan berbineka di zaman-zaman keemasannya saat itu, sekarang sudah suram dan menjadi redup sinar. Salah satu hal yang membuat ini menjadi begitu terkemuka adalah keberadaan partai-partai yang berbasis agama, namun menggunakan agama untuk menghancurkan ketimbang untuk membangun. Salah satu produk dari partai-partai sampah tersebut adalah Anies Rashid Baswedan. Dan beberapa tempat yang dikuasai oleh partai tersebut saat ini menjadi tempat yang dianggap sebagai sarang dari terorisme. Tentu ini adalah hal yang menakutkan sekali jika agama dipakai untuk menjadi alat politik dan menyerang orang lain dengan begitu brutal, seperti yang dilakukan oleh pendukung Anies Rashid Baswedan kepada Basuki Cahayapurnama kala itu. Kekuatan dari negara ini ada di keberagamannya. Namun, karena satu sosok Anies Baswedan yang ingin sekali menghancurkan negara ini, maka negara ini benar-benar terancam punah. Kepunahan yang berawal gara-gara Anies Baswedan dan semua pemujanya menjadi rasis. Segala sesuatu pilihan politik harus dikaitkan dengan agama agar menjadi lebih afdol menurut mereka. Tetapi sejatinya negara Indonesia tidak demikian, dan saya masih percaya bahwa masih ada harapan untuk Indonesia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Namun hal ini tidak mudah, karena kita butuh usaha yang begitu berat dan kerja keras yang luar biasa untuk mencapai mimpi Indonesia bebas dari Anies Baswedan yang merupakan maskot radikalisme itu. Bahkan kalau mau dikata, kasus-kasus yang sekarang terjadi pun ditenggarai diakibatkan oleh perselisihan mengenai politik identitas. Sebut saja misalnya kasus Brigadir Joshua. Pengecarannya sampai bawa-bawa nama Ahok yang merupakan korban politik etis dari Anies Baswedan. Bukan sekedar agamanya, tapi kesukuan juga sudah mulai diangkat-angkat. Hal ini tentu sangat berbahaya karena akan membuat penilaian hakim menjadi bias. Buat saya, apa yang menjadi tragedi di DKI Jakarta lewat sosok radikal Anies Baswedan hanya merupakan puncak dari gunung es saja. Sehingga tentu masih ada harapan serta kebijakan-kebijakan rasis yang ditegakkan di negara ini. Sekolah negeri pun dijadikan sekolah agama. Entah di mana aturannya seluruh siswi diwajibkan berjilbab, padahal sekolah negeri ini merupakan sekolah yang sifatnya tidak inklusif seperti madrasah atau pesantren yang mewajibkan dan boleh mewajibkan menggunakan pakaian seragam tertentu. Maka jangan heran jika negara ini susah maju
karena orangnya banyak yang rasis. Penegakan hukum jadi sulit karena hakim pun nanti dicap pembela penista agama jika dia memenangkan orang yang dianggap sebagai kaum minoritas. Dan saya rasa tidak berkelebihan jika kita meminta pertanggungjawaban dari si rasis Anies Baswedan ini soal kehancuran negara ini akibat politik sara yang dia mainkan saat ini. Semoga dengan narasi singkat saya pada kesempatan ini, kita semua bisa menjadi sadar bahwa NKRI yang berbineka dan berkeragaman ini adalah milik kita yang tentunya sangat mencintai perdamaian. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.